أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se dengan karunia Allah Subhanahu wa taala hari ini tengah dimulai Ijtima' Khuddamul Ahmadiyah Jerman dan Lajnah Ima'illah Jerman. Dan di Inggris juga Ijtima' Khuddamul Ahmadiyah tengah dimulai juga. Begitu juga di berbagai sebagian negara hari ini atau dengan cepat mereka akan mengadakan ijtima'. Mudah-mudahan semua ijtima' itu disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ikut serta di dalamnya mendapat berkeberkatan yang tidak terhitung dan dapat memenuhi tujuan daripada ijtima' itu. Dari segala segi mudah-mudahan kepada semua orang yang ikut serta di dalamnya itu diberikan keselamatan dan para dari keburukan-keburukan para penentang mereka itu dijaga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari kita melihat kemajuan jemaat dan sejauh mana kecepatan kemajuan itu bertambah di setiap negara. Orang-orang yang pendengki dan orang-orang yang menyebarkan kebencian itu pun tersebar, dan para pendengki itu dan orang yang melakukan kemajuan mereka itulah merupakan sebuah tanda dalil bahwa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia jemaat langkah jemaat Ahmadiyah ini melaju ke arah kemajuan. Jadi para penentang ini dan program-program para penentang itu kemajuan jemaat dan standar kemajuan jemaat, dan dari itu orang-orang mukmin jangan mereka itu cemas. Iya, kalau ada kecemasan atau kekhawatiran yang bisa terjadi pada orang beriman, maka itu adalah bahwa di dalam dengan khilafat dan jemaat jangan-jangan sampai terjadi kekurangan di dalam keikhlasan mereka. Pada standar perjalanannya dalam takwa jangan-jangan sampai jatuh, merosot. Bahkan Hazrat Masih Maud bersabda, sampai beliau bersabda bahwa jika dalam ketakwaan dan kebaikan itu terjadi stagnan atau berhenti, maka ini merupakan hal yang sangat berbahaya, perlu direnungkan, karena sesudah itu akan terjadi kemunduran, penurunan. Jadi para laki-laki kita, para wanita kita, anak-anak kita, dan para orang-orang yang besar, para pemuda kita, dan orang-orang tua,
उस दुश्मन की mereka hendaknya khawatir akan yang mencegah mereka maju dalam ketakwaan dan mencegah mereka maju dalam kebaikan. Itu yang mereka harus khawatirkan. Di satu tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya menekankan kepada jemaat bahwa kalian dari perlawanan mereka jangan kalian hitung-hitung. Dalam ketakwaan dan kesucian maka Tuhan akan bersama kalian. Dan Tuhan sendiri akan memberikan pemahaman kepada mereka. Tuhan berfirman, innallaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang telah bertakwa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kebaikan-kebaikan dan di dalam ketakwaan itu langkah kita melangkah maju, maka musuh tidak akan bisa menghancurkan kita. Dari sejak 125 tahun yang lalu, kita ini yang kita saksikan. Setiap orang menyaksikan ini. Inilah yang kita telah lihat, bahwa para musuh beberapa orang-orang yang kita kasihi, kehidupan mereka bisa habiskan, dan harta kita mereka rampas. Sebagai gantinya, di dunia ini mereka pergi dari dunia ini, jiwa mereka melayang. Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan meraih keredaan Allah, mereka pergi dari dunia ini dan masuk dalam kehidupan yang abadi. Mereka termasuk dalam golongan orang yang peroleh kehidupan abadi. Dan secara pribadi juga kekurangan harta pun juga Tuhan penuhi. Di antara kalian banyak sekali yang menjadi saksi akan hal itu. Dan secara berjemaah juga, sebagai ganti dari pengorbanan ini, hadiah-hadiah yang Tuhan telah berikan kepada kita itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita khawatir dan cemas, maka dari upaya-upaya musuh itu bukan itu yang kita khawatirkan. Bahkan untuk meraih keredaan Allah, yaitu adalah ketakwaan kita. Jangan-jangan sampai kita keluar dari itu. Jangan sampai terjadi kekurangan di dalam itu. Kalau ikatan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa kita akan menarik karunia-karunia Tuhan. Dan dengan musuh, Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian, sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda, dan akan paham para penentang itu. Jadi kendati teriakan dan slogan para penentang itu tidak hanya perlawanan di satu tempat, bahkan di TV, semua di seluruh dunia itu terjadi perlawanan terhadap jemaat. Tetapi penentangan-penentangan itu menjadi faktor untuk memperkenalkan jemaat. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa kita tidak mengetahui bahwa bagaimana amanat kita ini bisa sampai kepada orang-orang. Di satu pertemuan, beliau alaihissalam bersabda bahwa dengan banyak sekali orang-orang masuk ke dalam jemaat ini pada zaman Masih Maud, kendati sebab-sebabnya itu kita tidak mengetahui dari pihak apa mubalik yang akan menyampaikan itu kepada orang-orang. Ini hanya dari Allah. Terjadi magnet, daya tarik, yang orang tertarik datang kepada kita. Beliau bersabda, dia di dalamnya terdapat daya tarik, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemana Tuhan ingin sampaikan, itu sampai di situ Tuhan menciptakan magnet di dalamnya. Jadi satu adalah arus orang-orang itu, mereka masuk dengan membaca buku dan mendengar pendakwaan, dengan mendengar amanat beliau. Jadi yang disebarkan oleh para mubalik, setelah mendengar, perhatian orang tertuju kepada itu.
ada sebagian orang-orang yang dengan melihat itu Allah Subhanahu wa taala itu telah memperlihatkan jalan petunjuk dan dia telah memperlihatkan dan akan terus memperlihatkan. Jadi ini seperti itulah orang-orang itu yang dan yang bukan karena suatu upaya, bahkan dia dengan mendengar suatu pesan bahwa Tuhan itu telah membimbing. Itulah yang Hazrat Masih Maud sebutkan, yang telah beliau sebutkan bahwa supaya Tuhan itu memberi petunjuk kepada mereka. Dan seperti tarikan magnet kepada orang-orang itu terus tertarik kepada beliau, dan dari sejak zaman itu orang tertarik kepada beliau, yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu yang merupakan wujud Hazrat Masih Maud. Dan hari ini pun juga orang-orang tertarik kepada beliau, yang mana amanat beliau sampai dengan berbagai corak apapun itu sampai. Dan ini pun juga merupakan tanda kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa magnet ini Allah telah ciptakan hari ini juga. Hari ini juga Allah menciptakan sarana itu, bahwa perhatian orang-orang itu tertuju kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kendati adanya perlawanan-perlawanan, dengan karunia Allah orang itu tertarik. Di satu majelis Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam atas perlawanan para penentang dan apa kehendak Tuhan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang berkenaan dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hari ini dengan ilham hari ini, inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin, bersabda bahwa ini yang diwahyukan kepada saya, bahwa pada akhirnya Hazrat Masih Maud sendiri menjelaskan tentang wahyu ini, bahwa zahir bahwa Fir'aun, yakni orang-orang yang bersifat Fir'aun, dan Haman, yakni orang-orang yang seperti sifat Haman, dan orang-orang yang besertanya, yang yaitu laskarnya, semuanya ini dalam kesalahan. Dalam menjelaskan ini beliau bersabda bahwa di satu pertemuan beliau bersabda bahwa hari ini saya mendapat wahyu ini, bahwa beliau bersabda bahwa Fir'aun dan bersamanya itu yakin bahwa kaum Bani Israel itu adalah kaum yang akan hancur, dan kita pasti akan cepat menghancurkannya. Dan Tuhan berfirman bahwa dalam pikiran mereka itu salah. Begitu juga berkenaan dengan jemaat, para penentang dan musuh itu mengatakan bahwa jemaat ini akan hancur, namun kehendak Tuhan itu lain. Jadi orang-orang dunia, kendati gimana pun juga, baik itu pemerintahan atau organisasi-organisasi, tidak akan bisa menghancurkan jemaat ilahi. Telah datang Fir'aun besar, Haman, mereka berpergi dengan kegagalan. Banyak orang-orang pembenci yang besar-besar, dan mereka dengan api kebencian mereka sendiri yang terbakar di dalam itu, dan itu tengah terjadi. Banyak lahir orang-orang yang penjahat-penjahat besar, namun mereka menjadi mangsa daripada kebencian mereka. Disebutkan mengenai karunia Tuhan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menarik orang-orang. Ada beberapa contoh bahwa kita tidak mengetahui bagaimana amanat itu sampai. Sebagaimana saya telah katakan, hari ini pun juga contohnya kita lihat, dan banyak contoh-contoh itu. Dari beberapa misal itu, dari peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi, ada beberapa peristiwa saya telah ambil, itu di hadapan Tuhan saya kemukakan. Dari Palestina, itu belum menjelaskan bahwa dalam mimpi waktu kecil, Rasulullah SAW telah memberi kabar suka bahwa kamu akan menjadi tentara Imam Mahdi. Maka pada saat itu saya mulai mencari Imam Mahdi. Satu kali saya melihat TV Kristen yang mana dia mencaci maki Islam.
maka segera saya putar itu ada MTA Arab, namun di sana ada tentang sihir, tentang jin, bukannya menjawab itu. Beberapa lama kemudian dengan mujur saya mendapat MTA, maka saya merasakan bahwa ini orang-orang yang baik. Maka secara permanen saya mulai melihat itu. Channel ini, MTA ini menggoyangkan saya. Kini setelah saya tenang, maka saya beat. Oleh karena itu, terimalah beat saya, Huzur. Kemudian satu teman kita, Ahmad Ibrahim, dari dunia Arab, beliau mengatakan bahwa tiba-tiba dia mendapat kesempatan melihat MTA. Pertama itu ragu-ragu, tapi lama-lama hatinya terbuka. Atas jawaban istihara, beliau mendapat jawaban allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, bahwa terjadi perlawanan dari rumah karena mereka terpengaruh dengan ulama-ulama. Mereka mengatakan bahwa mudah-mudahan doakanlah untuk supaya keluarga saya mendapat petunjuk. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk niat baiknya itu, memudahkan niat baiknya. Kemudian Mahmudullah dari Mesir menulis, beliau mengatakan 2 tahun sebelumnya saya dalam memutar TV tiba-tiba saya melihat MTA, dan setelah mendengar program saya heran, dan tafsir hadis Al-Quran saya terpaksa harus merenungkan itu. Yang pihak lain program ulama pun saya dengar. Setelah itu saya mengetahui bahwa hakikat sampai hari ini tersembunyi bagi saya, dan asal Islam yang sejati adalah yang apa yang kalian sampaikan. Yang lain itu adalah hura-hura. Maka setelah itu saya diberi petunjuk oleh Allah. Dan para rumah orang-orang menentang, dan tidak ada yang mau mendengar karena para mullah itu telah mencuci otak mereka. Berdoalah untuk mereka, mudah-mudahan kebaikan, niat baiknya itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian Hasti dari Mesir, beliau mengatakan setelah beat saya merasakan seakan-akan saya baru lahir, dan seakan-akan lahir di zaman Rasulullah SAW. Sebelumnya ada masalah-masalah, misalnya tentang kewafatan Masih. Tadinya saya tidak mengerti sama sekali, tapi bersama jemaat saya melihat harta saya yang hilang itu dipertemukan. Namun para mullah menentang sangat luar biasa. Pada kami punya rumah luas, dan dari sejak lama ingin diganti dengan masjid, tapi Allah tidak menerimanya. Kini setelah saya menjadikannya masjid dan menyerahkannya kepada jemaat, dan berusaha untuk memurtadkan kami, maka saya istihara, maka saya mendapat jawaban bahwa orang-orang ini adalah pendusta Imam Mahdi. Dan dengan mendengar MTA saya mendengar jawaban pertanyaan dan jawaban-jawaban itu. Pada waktu pemerintahan yang lalu saya dipenjarakan sebagai orang yang berjuang di jalan Tuhan. Para mullah melaporkan dan mereka menyakiti saya, dan pada saat itu saya pun menyampaikan tabligh. Jadi satu sisi beliau disakiti, namun dari satu sisi beliau bertabligh. Beliau mengatakan, ada orang yang mengatakan setelah mendengarkan dalil Tuhan, saya percaya bahwa Nabi Isa itu wafat. Dia menjelaskan tentang jihad. Saya memberitahukan bahwa kami mengakui tentang jihad pembelaan diri. Jadi perhatikanlah bahwa maksud mereka itu adalah menjauhkan dari Ahmadiyah, tapi terpaksa mereka sendiri yang meyakini. Dan jadi burung bukannya ketangkap, tapi yang penyerang pemburu itu yang ketangkap. Beliau mengatakan bahwa berkenaan dengan jemaat di Mesir, tentang jemaat,
Dan bahwa kenapa mereka itu bertablik, saya mengatakan saya tidak bertablik kepada siapa-siapapun juga. Tapi kalau ada yang bertanya kepada saya, maka pasti saya akan beritahukan, karena orang Ahmadi tidak berdusta. Jadi inilah keistimewaan yang ada di dalam, dia merupakan tanda orang Ahmadi. Di dunia setiap tempat itu terjadi berbohong itu umum. Kemarin saya telah menjelaskan, minggu yang kemarin saya menjelaskan, setiap orang hendaknya ingat bahwa khasiat kita ini, status kita ini, jadi orang Ahmadi, jangan hendaknya orang Ahmadi lupakan. Orang-orang yang baru datang, hendaknya kita harus menegakkan standar ini. Dan kita harus berusaha untuk mengamalkan ini, bahwa kita tidak akan berbohong, karena Hazrat Masih dengan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, perubahan suci yang kita ciptakan dalam diri kita baru itu terjadi apabila setiap langkah kita itu berjalan pada jalan kejujuran. Jadi inilah keagungan orang Ahmadi, yang mana menegakkan itu merupakan kewajiban orang Ahmadi, bahwa orang Ahmadi tidak berdusta. Bersabda bahwa beliau mengatakan bahwa kalau jadi polisi mengatakan kalau kamu meneruskan tablik, maka kami akan tuduh kamu sebagai pembom bunuh diri. Sampai begitulah perlawanan itu. Namun dia mengatakan saya tidak hiraukan. Beliau mengatakan istri saya pun dikatakan bahwa suami kamu telah menipu kamu lalu masukkan kamu ke dalam jemaat. Namun istrinya itu mengatakan bahwa saya lebih duluan Ahmadi dari dia. Inilah kemajuan yang Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah ciptakan di dalam iman itu. Kemudian ada seorang teman, Usamah dari Aljazair. Beliau mengatakan 2 tahun sebelumnya berkenaan dengan jemaat saya tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba berkenaan dengan itu anak saya memberitahukan tentang MTA. Namun saya bergurau, mencela. Dan berkenaan dengan agama saya mulai merenungkan. Setelah melihat MTA, maka semua kebenaran saya lihat, ajaran-ajaran Islam dan perinciannya itu saya menjadi tentram, dan saya mulai menelaah tafsir kabir dan mulai saya bertablik. Namun perlawanan itu terjadi di hadapan saya. Namun saya merenungkan tentang para nabi, dan di sana terjadi perlawanan terhadap mereka, dan kepada Hazrat Masih Maud juga. Beliau mengatakan bahwa mohon beat saya diterima. Saya insya Allah saya akan mengamalkan semua perintah-perintah jemaat itu. Nampaknya kemudian dari Marrakesh seorang menulis bahwa beliau mengatakan tentang penjelasan peristiwanya, kalau tidak ada TV Kristen maka saya tidak dapat karunia untuk beat. Sebabnya adalah bahwa dari sejak lama saya terus melihat MTA dan caci makian mereka kepada Rasulullah SAW itu saya terus dengar, dan saya dengan melihat ketidakberdayaan umat Islam untuk menjawab itu, maka tiba-tiba saya memutar channel, maka saya mendengar MTA Al-Arabiyah, padahal waktu itu dia berada di Spain, dan kadang-kadang saya tidak melihat itu. Walhasil tentang para nabi di MTA dan tentang Bible terjadi pembahasan. Setelah mendengar itu saya sangat gembira. Dan saya melihat saya mendapatkan sesuatu yang telah saya dapatkan, telah saya cari. Dan kini saya mengirim formulir beat, dan saya tentang jin dan macam-macam yang didengar dari ulama, maka saya menjadi tertawa. Padahal sebelumnya saya mendengar sejarah-sejarah itu, saya biasa memuji apa yang dibicarakan oleh para kiai tentang jin, tentang itu. Kemudian dari Marrakesh, beberapa bulan yang lalu saya melihat program Tuan, dan topik dari Al-Quran
dan pemahaman tentang Al-Quran dan pemikiran Tuhan itu saya sangat sukai. Ini hal yang umum bahwa riwayat-riwayat, rincian-rincian riwayat itu banyak sekali hal-hal yang dibuat-buat dan tafsir-tafsir yang sudah merasuk dalam hati orang yang bertentangan dengan mantik dan akal, misalnya berkenaan dengan pemahaman tentang jin bahwa itu melekat dengan orang dan ada makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Itu sebelumnya saya telah tolak. Kadang-kadang orang-orang lemah, orang-orang Ahmadi lemah yang tidak berusaha mencapai ajaran jemaat, khususnya di kalangan perempuan, ini penyakit itu yang berjalan. Kendati itu hanya beberapa saja, itu orang yang jahil yang buta huruf. Namun di sini pun saya tahu dengar ada. Hendaknya ingat bahwa setiap orang yang berakal itu akan menolak itu. Ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Saya satu kali kepada pimpinan saya berkenaan dengan Hazrat Adam sebagai manusia, bukan manusia pertama, saya mengatakan bahwa apa yang katakan malaikat bahwa ini akan membuat kekacauan dan akan melakukan kekacauan. Maka kalau tidak ada manusia, bagaimana ada orang yang melakukan kekacauan? Dia mengatakan bahwa ini merupakan pemahaman yang berbahaya, keluarkanlah itu. Jadi jangan menjelaskan kepada siapapun juga. Beliau mengatakan bahwa tiba-tiba saya mendapat pengenalan dari MTA, maka saya berkenaan dengan Al-Quran tentang penjelasan itu saya sangat gembira. Jadi Tuhan yang Maha Pemberi telah membangkitkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan dengan rahasia-rahasia rohaninya itu telah dia wahyukan supaya dengan perantaraan itu keraguan-keraguan yang di dalam hati manusia itu dibersihkan, yang telah menghilangkan akal, dan sebagai dampaknya dari segi kebudayaan itu orang-orang Arab itu menjadi mundur, dan kepada kemunduran mereka itu diserang. Beliau mengatakan bahwa huzur, katanya, terimalah beat saya hari ini masuk ke dalam jemaat, dan saya merasa sangat gembira dan sangat bangga. Kemudian Rasad Sahib dari Oman, beliau ini pada Jun 2011 katanya dari sejak lama saya mencari kebenaran, dan kini saya telah dapatkan, alhamdulillah, dengan melihat kondisi umat Islam sangat ingin sekali, wahai kiranya kemajuan jemaah Islam itu kembali lagi. Maka ketika itu saya memutar channel, maka tiba-tiba saya melihat MTA. Maka ketika melihat gambar Masih Maud, saya lihat seakan-akan itu bahwa itu Rasulullah SAW, dan gambar itu merasuk di dalam hati saya. Satu kali seorang teman menceritakan tentang kebangkitan Masih Maud dan berbicara mengenai Dajjal, maksudnya adalah Kristen. Maka sebelumnya saya sangat penentang. Sudah itu saya mendapatkan hakikat yang sebenarnya. Satu hari saya melihat MTA, dan kecintaan saya kepada jemaat itu terus berkembang, dan dengan karunia saya bersyukur kepada Allah, Dia membimbing saya kepada jalan Islam yang benar. Kemudian beliau ada yang mengatakan bahwa buku itu Hazrat Masih Maud, dan saya membaca tafsir Kabir dan saya sangat senang. Dan beliau mengatakan bahwa saya ingin sendiri bertemu dengan Tuhan. Jadi inilah orang-orang tidak hanya beat, bahkan setelah beat mereka meningkatkan ilmu mereka. Ini merupakan renungan yang menganggap dirinya sebagai kelahiran Ahmadi, bahwa darah Ahmadi mengalir di sini, di dada kami, bahwa kita tidak perlu mencari ilmu lagi. Ini harus direnungkan oleh mereka yang mengabdi kelahiran Ahmadi. Kemudian seorang wanita, Irfan Sahiba, dia ada 2 anaknya, tinggal di Norway. Beliau mengatakan bahwa tahun 2006 saya tiba-tiba melihat MTA berkenaan dengan Islam dan Islam yang benar. Tahu-tahu channelnya hilang. Tiba-tiba 2010 saya lihat lagi. Maka pada saat itu Al-Hiwarul Mubashir, dengan mendengar dalil-dalil Tuhan, saya menjadi terkesan, terpengaruh. Maka
maka diperlihatkan gambar Masih Maud maka saya sedikit pun tidak ragu atas kebenaran beliau. Namun kenapa saya sedih, tapi sampai kenapa saya tidak cari Tuhan? Walhasil tentang kenabian timbul agak keraguan. Kini saya yakin bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi yang benar. Beliau mengatakan apa yang Tuhan lakukan penghormatan itu, saya sangat iri dan saya ingin ikut serta dalam jihad itu. Mohon saya pun diberikan kesempatan. Inilah merupakan jihad yang Hazrat Masih Maud ajarkan. Dan dengan beliau ajarkan dengan mendapat ilmu dari Al-Quran dan hadis. Inilah jihad yang beliau perkenalkan kepada orang pada zaman itu, dan tidak hanya untuk laki-laki, bahkan saling mendukung. Perempuan pun juga ikut serta dalam jihad itu. Bahkan kadang-kadang mereka terlebih maju dalam jihad itu. Kemudian Hussein Muhammad Salik Sahib, ini pun juga dari Aljazair, beliau mengatakan bahwa kurang lebih 10 tahun sebelumnya saya tidak mengetahui tentang Islam, kecuali tentang Islam yang semua orang tahu, dan banyak masalah yang dihadapi. Namun saya tetap membaca Quran dan berusaha memahaminya. Satu kali saya duduk di depan TV, dan saya mencari channel agama. Maka saya melihat MTA di mana ada program tanya jawab yang topiknya saya sangat senangi, dan khususnya para ulama yang ikut serta dalam itu, keterangannya ilmuna dan khususnya tentang Islam itu sangat mempengaruhi saya. Maka pada saat itu saya menjadi Ahmadi dan sangat meningkat dalam ilmu saya, dan banyak buku-buku bahasa Prancis dan majalah-majalah. Beliau menulis bahwa khutbah saya ada pada Tuhan, dan saya tafsir kabir itu saya print supaya saya bisa mudah berhubungan dengan orang-orang. Beliau mengatakan bahwa saya lambat untuk beat. Tadinya saya menganggap diri saya Ahmadi, tapi nur iman itu tidak merasuk dalam hati saya. Saya mengatakan bahwa saya berpikir jangan saya sampai disebut melanggar beat. Katanya doakanlah supaya saya mendapat petunjuk dan memberikan istiqomah kepada saya. Jadi inilah kekhawatiran orang-orang yang baru beat. Dan banyak sekali orang Ahmadi lama yang para sepuh-sepuh yang dulu, mereka pun juga harus cemas bahwa janji beat itu bagaimana dengan semua kekuatan kita itu kita bisa penuhi, dan maka baru kita bisa dikatakan sebagai Ahmadi hakiki. Kemudian ada Asar Sahib. Beliau ini pun juga dari Arab. Beliau mengatakan bahwa 4 tahun sebelumnya saya mulai mencari kebenaran, dan saya dari Syiah dan Sunni, semua diskusi mereka saya dengar. Beliau ini pun juga seorang dari golongan Kristen yang mempercayai 12 imam. Beliau mengatakan bahwa semua diskusi itu saya lihat, maka saya melihat dalil orang Sunni kuat. Maka 3 bulan sebelumnya saya ada perkenalan dengan MTA, dan jadi menarik saya, dan saya tertarik dan meningkat kecintaan, dan berkenaan dengan jemaat yang tersebar di orang-orang para penentang Maulwi. Jadi seperti itulah karena di sini ada Syiah dan mereka mencela dan menghina. Saya selalu mengatakan bahwa dalam urusan agama jangan hendaknya seorang itu dicerca, karena ibu bapak kita pun juga adalah Syiah dan Nasrani. Dan senantiasa mengatakan bahwa kalau saya ada dalam kebenaran, maka untuk orang lain saya beriman, bukannya mencaci atau takabur, karena inilah sunnah para nabi. Begitu juga hal-hal yang saya setuju akan dalil, dan siapkanlah dalil mengenai kebenaran Masih Maud. Oleh karena itu bimbinglah saya. Seperti itulah orang menulis surat kepada Huzur. Kemudian Tariq Muhammad Sahib dari Irak, beliau mengatakan bahwa 3 tahun dia melihat MTA dan menyelidiki, maka dia istikharah.
tapi beberapa hari tidak ada mimpi. Maka namun dia terus istiharah. Maka satu kali seorang mengatakan kepada saya bahwa Rasulullah SAW tengah mengingat kamu. Maka orang itu membawa saya. Dia mengatakan masuklah ke kemah itu dan bersalamanlah kepada Rasulullah. Maka saya pergi ke satu tumpukan bukit kecil. Maka orang itu mengatakan bahwa kini pergilah ke bukit kecil itu dan bersalaman kepada Rasulullah. Maka dalam mimpi saya heran bahwa Rasulullah SAW bagaimana dia itu dua. Maka saya pergi ke kemah yang lain. Maka saya melihat Rasulullah SAW dalam wajah itu, namun ada sedikit beda. Jadi setelah mimpi itu saya menjadi tenteram dan saya beat. Hal yang paling menarik adalah bahwa di dalam jemaat setiap bangsa, setiap etnis itu ikut serta di dalamnya. Jadi semua orang dunia itu menyatukan pekerjaan yang diamanatkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Jemaat Ahmadiyah yang melakukan ini. Kemudian Khalid Sahib menjelaskan, beliau mengatakan bahwa satu hari seorang Ghair Ahmadi memberitahukan tentang jemaat bahwa orang ini di Hindustan mengakui tentang kebangkitan Masih Maud dan diberitahukan juga tentang akidah yang lain. Maka sebelumnya saya tentram, kemudian saya melihat MTA, maka tambah lebih tentram lagi, puas lagi. Maka saya memberitahukan kepada orang itu bahwa saya ingin beat. Dia heran bahwa apakah kamu gila? Saya mengatakan bahwa hati saya itu telah puas, saya tentram. Oleh karena itu saya beat. Sebelumnya hanya melihat gambar beliau dan saya telah mengakui tentang kebenaran beliau dengan MTA. Rincian Islam yang benar itu saya dapat ketahui dan dapat saya mengetahui alamat Imam Zaman. Dan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dalam mimpi saya melihat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mencium muka saya, dan saya di hadapan huzur. Saya mengajukan tentang kondisi saya, pemerintahan saya. Kemudian beliau mengatakan bahwa kalian telah membuka mata kami dan mengeluarkan kami dari kegelapan. Jazakumullah ahsanal jaza. Ini surah. Kemudian dia mengatakan bahwa saya menginginkan bahwa saya ingin beat langsung kepada Tuhan. Kemudian satu peristiwa lagi. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang tertulis. Dari Afrika saya sebut, Amir Sahib Gambia menulis bahwa di satu tempat ketua jemaat terjadi program tablik. Dengan program itu Ali Kumara Sahib itu saya mengadakan kontak dengan dia di Afrika. Kebanyakan jadi Ali Komara Sahib, beliau ini adalah orang Islam. Berkenaan dengan akidah jemaat dia diberitahukan, maka terjadi diskusi terus menerus. Maka ketua jemaat mengatakan bahwa kalian Tuhan mintalah petunjuk kepada Tuhan, saya pun berdoa. Maka seperti itulah yang dilakukan. Maka hari itu tanggal 26 Mei tahun 2011 dia melihat dalam mimpi bahwa ada seorang suci yang punya ikat kepala. Dia mengatakan datanglah, petunjuk itu ada di sini. Maka paginya dia memberitahukan mimpinya bahwa orang suci yang saya lihat dalam mimpi itulah Imam Mahdi, karena gambarnya itu yang dalam itu saya telah melihat sebelumnya dalam mimpi. Ya, formulir yang sebelum diisi maka hendaknya dibaca dengan baik. Ali Komara Sahib dia membaca formulir beat itu dan dia mengatakan saya tidak bisa nunggu lagi, maka dia itu beat dan masuk ke dalam jemaat. Kemudian Amri Said dari Afrika menulis bahwa itu di Nakara, kampungnya. Jadi orang yang biasa mempalak dan berjampi-jampi sebagai tukang tenung. Jadi huzur memberitahukan bahwa saya adalah Isa Nabi. Satu kali dia datang ke rumah misi dan dia melihat gambar Hazrat Masih Maud, dia heran. Dia mengatakan inilah orang suci yang telah memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Isa. Dan pada saat itulah dia beat, dan ini dia pun juga bertobat dari
tenungnya itu. Dari itu dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang berfitrat baik itu kendati perlawanan orang-orang dan penentangan orang-orang dan usaha untuk menyesatkan apa yang dilakukan oleh para mula, itu Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara itu memberikan bimbingan kepada mereka. Hazrat dengan mendengar amanat Hazrat Masih Maud dan atau melihat gambar atau dengan daya tarik terjadi daya tarik dalamnya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kemajuan jemaat lebih daripada upaya-upaya itu yang kita tengah lakukan, lebih dari upaya yang kita lakukan. Ini pekerjaan Tuhan yang insya Allah sampai kepada penyempurnaan, tetapi kemajuannya ini akan menarik perhatian kita bahwa kita, kondisi kita yang dari sejak lama Ahmadi itu berdiri, jadi orang-orang, anak-anak orang itu yang telah menerima jemaat, kita bagaimana kita mengubah apa yang hendaknya kita lakukan, apa standar yang hendaknya ada pada kita. Sebagaimana saya katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, kalau kamu mundur dalam kebaikan maka cemaslah, karena sesudah itu manusia itu akan terus jatuh dan akan jauh jatuhnya kemundurannya itu. Sesudah beat, apa perkara-perkara yang kita harus lakukan, itu yang hendaknya kita harus renungkan. Sebagian hal yang perlu diperhatikan dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ke kata-kata yang keluar dari lidah beliau itu yang saya jelaskan. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa ada dua bagian syariat itu, dan satu yang untuk menjaganya perlu manusia itu lakukan. Satu adalah hakukullah dan hakukul ibad. Hakukullah adalah bahwa hak Allah itu adalah bahwa kecintaan kepada Allah dan keitaatan kepadanya, ibadat kepadanya, tauhid tentang Dia di dalam zat dan sifat, jangan sampai menyekutukan dengan yang lain. Dan hak-hak hamba adalah bahwa dengan saudara-saudara kalian janganlah bersikap takabur, khianat, aniaya, dalam cara apapun jangan lakukan. Dalam cara apapun jangan dilakukan itu. Seolah-olah dalam bagian akhlak ini jangan ada kekurangan sedikit juga pun. Memang didengarnya itu hanya 2 kalimat tetapi dalam mengamalkannya itu sangat sulit. Dan inilah pekerjaan yang diamanatkan kepada orang Ahmadi. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan seperti orang kiai yang makan makanan yang sudah dihidangkan, namun harus kerja keras. Beliau bersabda, ini merupakan karunia Allah yang diturunkan kepada manusia, maka dia akan bisa tegak dalam 2 hal ini. Jadi hendaknya dengan tunduk di hadapan Tuhan kita minta karunia supaya jangan kita mundur dalam kebaikan dan kita maju dalam ketakwaan. Dan setiap saat hendaknya karunia Allah itu bersama kita. Beliau bersabda bahwa ada yang maju dalam kekuatan marahnya, dia cepat marah, dan kadang-kadang ketika dia semangat maka hatinya tidak bisa bersih dan tidak pula lidahnya. Dan ketika manusia marah maka pada saat itu hatinya tidak bersih dan tidak pula lidahnya bersih. Inilah yang kita saksikan, banyak sekali perkelahian dan kebencian itu terjadi karena itu, atau di dalam hatinya itu dia, dan kemudian dia menuntut dan kemudian diucapkan sehingga nampak itu bukan ucapan dari seorang mukmin yang baik. Jadi belum bersabda bahwa dan dia mencaci maki, kata Masih Maud, dan kemudian menciptakan kebencian. Ada yang syahwatnya itu menguasainya dan dia terjerat di dalamnya dan melanggar batas-batas Allah. Dari melihat gambar-gambar kotor, film-film kotor, permainan-permainan sia-sia, ini terjadi karena itu hatinya tidak ada ketakwaan dan kekuatan itu syahwat yang selalu menguasai, khususnya para pemuda hendaknya memperhatikan hal itu. Beliau bersabda, walhasil selama
akhlak manusia itu tidak sepenuhnya benar, maka iman sempurna yang memasukkannya ke dalam golongan orang yang diberi nikmat itu dia tidak akan bisa masuk. Jadi perlu dikhawatirkan. Kita ingatlah bahwa kita berjanji bahwa kita akan maju dalam keimanan, dan iman yang sempurna tidak bisa kalau tidak ada hal-hal ini. Jadi hendaknya kita berusaha siang malam. Jadi hendaknya berusaha siang malam bahwa jadi setelah menjadi orang yang bertakwa, hendaknya membersihkan akhlaknya, meluruskan akhlaknya, dan hendaknya dia meyakinkan bahwa dia beribadah kepada Tuhan, maka harus membersihkan riwayatnya. Saya melihat bahwa akhlak itu jatuh standarnya, padahal pada saat itu standar itu sangat tinggi pada zaman Hazrat Masih Maud. Maka Hazrat Masih Maud ingin melihat lebih tinggi. Kini kita harus periksa apa kondisi kita. Di kalangan sebagian orang itu penyakit buruk sangka itu sangat maju. Dan kepada saudaranya dia tidak berprasangka baik, dan atas hal-hal kecil saudaranya yang lain itu mulai berburuk sangka kepada mereka, dan aib-aib itu dinisbahkan kepadanya. Dan bahwa kalau aib itu dan dari pihak orang yang berbicara, maka itu pasti akan sangat tidak disukai. Jadi inilah yang perlu adalah bahwa sebisa mungkin jangan buruk sangka kepada saudara, dan senantiasa harus berbaik sangka, karena dari itu akan lahir kecintaan dan timbul kesan yang baik, dan terjadi dan sebagai faktornya misalnya aib yang lain, kina, benci, itu dia akan terhindar dari itu. Kedengkian para penentang itu meningkat. Kalau di antara kita itu terjadi gerakan-gerakan seperti itu, apa perlunya tinggal jemaat? Maka beliau mengatakan, saya melihat dalam dirinya bahwa tidak ada sesuatu. Kalau ada teman yang lapar, maka yang lain tidak ada perhatian dan tidak mau merawatnya. Dan kalau ada orang yang dalam ketersesatan, maka dia tidak melakukan yang sedemikian rupa, di mana dia membelanjakan hartanya. Di dalam hadis tentang pemeliharaan tetangga dan orang-orang miskin, bahkan sampai di sini bahwa kalau kamu masak daging, maka perbanyaklah airnya supaya dari itu kamu bisa lihat apa yang terjadi. Jadi inilah artinya dia itu memperbaiki. Jadi ingatlah bahwa bukan dengan tetangga itu adalah bukan yang dekat dengan rumah kita, bahkan saudara kamu adalah juga tetangga kendati dia tinggal di 100 meter, 100 kilo. Jadi ketika kita ingin memperbaiki kondisi kita, maka sesungguhnya dengan beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan bergabung, maka baru kita akan menunaikan dengan benar. Mudah-mudahan orang-orang yang baru beat pun juga mereka berusaha untuk memperoleh standar yang tinggi, dan orang-orang Ahmadi lama dan orang-orang Ahmadi yang malas yang itu melupakan tentang standar kemajuannya itu, mereka pun juga hendaknya dapat menunaikan hak beatnya. Kita menjadi orang yang menyempurnakan maksud beat kita, dan tujuan daripada kebangkitan kita, dan para penentang dan berkenaan dengan kemajuan jemaat. Di satu tempat beliau bersabda bahwa dua maksud kedatangan saya untuk orang Islam adalah bahwa supaya ketakwaan itu tegak di muka bumi ini. Dari hendaknya sebagai orang Islam yang benar, dan di mana tentang mafhum Islam dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang Kristen adalah pemecahan salib, supaya Tuhannya yang dibuat-buat itu jangan dunia itu melupakan dan sama sekali melupakan bahwa terjadi peribadahan kepada Tuhan. Beliau mengatakan bahwa dengan melihat maksud itu, hati ini, kenapa orang ini menentang saya? Jadi para penentang saya dari kalangan orang Islam khususnya, inilah maksudnya, bahwa supaya menegakkan ketakwaan dan menegakkan tauhid. Jadi namun orang melihat pun juga terjadi perlawanan dari pihak. Jadi hendaknya mereka ingat bahwa pekerjaan yang
berlatar belakang kemunafikan dan maka mereka sendiri akan hancur dengan racun itu. Jadi para penentang pun juga hendaknya ingat bahwa kalau ada kemunafikan dalam tabiat saya, yakni apa yang saya kerjakan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia, maka mereka sendiri akan hancur. Apakah orang pendusta itu bisa pernah menang? Beliau bersabda, innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzab, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk ke orang yang berlaku dusta. Tentang orang yang mendusta, kebohongannya itu cukup, namun pekerjaan yang itu untuk menyatakan kejalalan dan Allah Subhanahu wa taala sendiri pohon yang ditanamnya itu dia sendiri menjaga, yani para malaikatnya yang menjaga. Siapakah yang ingatlah bahwa jemaat saya kalau ini urusan dunia maka pasti akan hapus, tetapi kalau ini datang dari Tuhan dan sesungguhnya adalah itu datang dari Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala kendati seluruh dunia menentang ini akan maju dan akan tersebar dan malaikat-malaikat akan menjaga. Jadi kalau satu orang, beliau bersabda bahwa kalau satu orang tidak ada bersama saya dan tidak ada yang menolong saya, maka saya yakin bahwa jemaat ini akan tetap tegak. Jadi kini perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dari hati orang-orang itu Allah ciptakan bahwa satu orang telah memasukkan dari sejak kecil bahwa kamu ini adalah tentara Imam Mahdi, dan setelah besar beberapa tahun di masa mudanya itu baru dia mengetahui bahwa Imam Mahdi itu telah zahir, dan seperti itulah Allah telah menciptakan pelindung, penolong. Jadi inilah maksud bahwa kalau tidak ada yang menolong maka Allah akan memberikan pertolongan dan Tuhan itu akan memberi petunjuk, dan kita hendaknya merenungkan kondisi kita. Beliau bersabda bahwa saya tidak menghiraukan perlawanan, penentangan. Itu saya anggap ini adalah merupakan hal yang harus untuk kemajuan saya, dan tidak pernah terjadi bahwa utusan Allah dan khalifahnya itu datang di dunia namun orang-orang menerimanya dengan diam-diam. Kondisi dunia itu sangat aneh, bahwa manusia bagaimanapun juga dia itu jujur fitratnya itu, namun orang lain tidak akan melepaskannya, mereka akan terus keberatan. Beliau bersabda bahwa dengan karunia Allah bahwa kemajuan jemaat kita itu telah luar biasa, dan kadang-kadang 400-500 daftar yang datang, dan orang-orang lain itu beda mereka. Jadi ini berbicara mengenai zaman Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan sebagaimana saya katakan bahwa dalam peristiwa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan gelombang di dunia, bahwa jumlah orang yang beat kepada beliau terus setiap hari, kadang-kadang sampai 500 bahkan ribuan orang yang beat setiap hari. Mudah-mudahan pekerjaan ini Allah Subhanahu wa taala terus kerjakan. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita bahwa kita dapat menunaikan hak dari beat kita. Jadi disebutkan tentang goncangan gempa bumi dan bagaimana beliau bersabda, kita berdoa bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jemaat dan pada zahir kepada dunia bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang benar, dan terjadi iman pada Tuhan, dan bagaimanapun gempa namun wajah Tuhan akan nampak kepada manusia dan tegak keimanannya pada Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dewasa ini, sebagaimana saya telah katakan, bencana yang banyak sekali. Dengan melihat itu, mudah-mudahan orang-orang memahami urusan Tuhan, dan orang Islam pun juga dapat mengenal pencinta sejati Rasulullah SAW, dan kejayaan yang sudah hilang itu dapat mereka tegakkan dan menjadi faktor untuk penegakan tauhid ilahi. Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.